Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Hairani Febrian. Di sini saya akan menyajikan sebuah video tentang materi media pembelajaran dalam mengembangkan 4 keterampilan dalam berbahasa. Sebelum kita masuk ke media pembelajarannya, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam keterampilan berbahasa, khususnya di kelas tinggi. Di sini kita ketahui bahwa ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama itu ada membaca, yang kedua menulis, yang ketiga berbicara, dan yang keempat adalah menyimak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan membaca di kelas tinggi dengan menggunakan media pembelajaran dengan yang saya beri judul Piramida Baca Cerita. Baiklah, sebelum saya masuk kepada media pembelajarannya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai membaca mandiri di kelas tinggi. Membaca mandiri di kelas tinggi adalah membaca sendiri, tanpa adanya guru yang membacakan isi buku cerita tersebut, sebagaimana yang dilakukan guru di kelas rendah. Jadi kalau di kelas rendah itu biasanya guru masih membacakan isi buku kepada siswanya. Di sini pada kelas tinggi, guru harus berperan dalam membimbing dan mengobservasi kemampuan membaca siswa. Biasanya pada kelas tinggi itu siswa sudah diberi kebebasan untuk memilih buku bacaan sesuai dengan bakat, minat, serta kesukaan dari siswa itu sendiri. Pada metode membaca mandiri, ada beberapa teknik yang digunakan untuk memahami isi bacaan dalam suatu karangan, yaitu dengan menggunakan media piramida baca, media buku, media bedah buku. Nah, sekarang kali ini saya akan memilih satu teknik yang saya jadikan sebagai media untuk keterampilan membaca, yaitu piramida baca cerita. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu membaca mandiri di kelas tinggi, serta teknik apa saja yang dapat kita gunakan dalam mengembangkan kemampuan membaca, serta media yang dapat kita gunakan dalam mengembangkan kemampuan membaca di kelas tinggi. Selanjutnya, saya sudah mempersiapkan sebuah piramida baca cerita beserta dengan cerita hasil karya saya sendiri. Sebelum saya lebih lanjut menggambarkan atau memaparkan penggunaan media baca yang saya beri judul piramida baca cerita ini, ada baiknya kita baca terlebih dahulu cerita yang sudah saya karang, yang bergenre fabel. Dan saya sudah memberikan atau menyediakan cerita dalam video ini. Teman-teman bisa simak langsung apa saja inti-inti dari cerita yang saya sampaikan. Anta dan Sally, si semut dan siput yang baik hati. Pada suatu hari, di tengah hutan belantara, hiduplah seekor semut yang bernama Anta. Anta adalah seekor semut yang hidup bersama keluarganya. Mereka hidup rukun, damai, dan tentram. Walaupun Anta hanya seekor semut yang berbadan kecil dan mungil, tapi Anta memiliki banyak teman. Anta adalah seekor semut yang ramah, sopan, dan suka menolong. Salah satu teman terbaik Anta adalah Sally, seekor siput yang baik dan sangat lucu, juga ramah sekali. Walaupun mereka memiliki perbedaan, kekurangan serta kelebihannya masing-masing, tetapi mereka bersahabat dan saling melengkapi satu sama lain. Pada suatu hari, di pagi hari yang cerah, Anta dan Sally sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Seperti biasa, mereka mencari bahan makanan untuk persediaan makanan di rumah. Saat mereka sedang asyik dan sibuk mencari makanan, sambil bercerita-cerita,
Tiba-tiba datang seekor kupu-kupu yang cantik, yang sangat mempesona keindahan sayapnya. Kupu-kupu itu pun menghampiri mereka seraya berkata, "Hei, semut kecil dan siput yang lamban, lama sekali kalian mengumpulkan makanannya." Hahaha, ujar kupu-kupu sambil tertawa mengejek. "Hei kupu-kupu yang sombong, tidak baik berkata seperti itu," kata si Anta dengan lantangnya. "Aku sangat kasihan melihat kalian yang lama sekali mencari dan mengumpulkan makanan. Berbeda sekali dengan aku yang begitu mudah mencari dan mengumpulkan makanan. Aku begitu mudah terbang ke sana kemari, hinggap di sana sini, tanpa harus bersusah payah berjalan menapaki jalan di hutan ini. Bukan hanya itu, aku juga mempunyai bentuk sayap yang sangat indah, yang membuatku semakin menawan daripada kalian," ucap kupu-kupu dengan sombongnya. "Kupu-kupu yang cantik, kamu tidak baik berkata seperti itu. Kita diciptakan oleh Sang Pencipta berbeda-beda, serta memiliki kelemahan, kekurangan masing-masing, serta kelebihan masing-masing. Dan kita juga tidak baik berkata sombong kepada siapapun," sahut Sally, dengan nada yang sedikit menenangkan Anta. Setelah Sally berkata seperti itu, Anta mengajak Sally untuk pergi meninggalkan kupu-kupu sombong yang tak tahu siapa namanya itu, dan lanjut mencari makanan, karena matahari sudah semakin naik menunjukkan istirahat siang tak lama lagi. Dan mereka harus segera pulang. Keesokan harinya, Anta dan Sally kembali berjalan-jalan. Namun, kali ini mereka mencari makanan di sekitar sungai yang tak jauh dari rumah Sally. Saat mereka sedang asyik berjalan-jalan, mereka melihat air sungai yang tidak tenang, seperti ada yang terjatuh ke dalam sungai dan sedang berusaha menyelamatkan diri. Ternyata benar, ada seekor kupu-kupu yang terjatuh ke dalam sungai dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun tak kuasa karena ternyata sayap si kupu-kupu malang itu patah. Anta dan Sally segera menolong kupu-kupu itu, dan bersyukur sekali Sally pandai berenang. Ia pun langsung masuk ke dalam air sungai dan berenang menyelamatkan kupu-kupu malang itu. Akhirnya kupu-kupu itu selamat, walaupun sayapnya sudah tak berdaya lagi dan badan yang begitu lemas. Dan ternyata kupu-kupu malang itu adalah si kupu-kupu sombong yang pernah bertemu dengan Anta dan Sally di tengah hutan saat mereka sedang mencari makanan waktu itu. "Kalian semut dan siput yang baik hati, terima kasih telah menolongku, walaupun aku pernah sombong terhadap kalian." "Kamu benar, Sally. Setiap ciptaan Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aku bisa saja hinggap dan terbang ke sana kemari dengan sayapku ini, tapi aku tidak mampu menyelamatkan diri saat tenggelam. Maafkan aku menyesal, aku sangat menyesal," kata kupu-kupu itu yang sangat menyesali perbuatannya. "Kupu-kupu yang cantik, kami sudah memaafkan dan sangat senang kamu sudah menyesali perbuatanmu itu," sahut Sally yang menenangkan kupu-kupu itu. "Terima kasih sudah mau memaafkan aku. Bolehkah aku menjadi teman kalian?" tanya kupu-kupu itu. "Tentu boleh. Saya adalah semut manis bernama Anta, dan ini teman saya Sally, si siput yang lucu," ujar Anta yang memperkenalkan Sally. "Aku bernama Bubut. Senang bisa berteman dengan kalian," kata si kupu-kupu itu sambil memperkenalkan dirinya. Akhirnya, mereka pun menjadi teman sejati yang saling melengkapi. Tamat. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah mendengarkan serta membaca cerita yang telah saya karang? Jika sudah, langsung kita masuk kepada piramida cerita ini. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sih cara penggunaan media pembelajaran piramida baca itu sendiri. Saya sudah menyiapkan satu buah piramida baca yang di dalamnya ini, setiap bagiannya ini tertuang inti-inti penting atau poin-poin penting yang terdapat dalam cerita
Anta dan Sally, si semut dan siput yang baik hati. Nah, dalam piramida cerita ini memerintahkan anak-anak untuk memetakan 3 bagian cerita, yaitu alur awal atau yang berisi tentang pendahuluan atau pembukaan, kemudian ada alur tengah, itu yang mengenai isi cerita atau yang berkaitan dengan konflik dari cerita itu sendiri, kemudian ada alur akhir, yang terakhir itu alur akhir yang memuat konklusi. Nah, anak-anak harus memahami tentang ketiga bagian itu, lalu anak-anak menuangkan ketiga bagian itu ke dalam piramida baca. Lalu anak-anak menceritakan kembali apa yang mereka temukan dari buku cerita tersebut atau cerita tersebut, tanpa terpaku pada teks atau pada buku bacaan, melainkan anak-anak bercerita dengan apa yang ia pahami dan dipandu oleh piramida baca. Anak-anak menceritakan kembali isi bacaan cerita dengan pemahaman mereka sendiri. Dengan kata lain, piramida baca membantu anak-anak memahami buku bacaan secara keseluruhan. Nah, di sini saya telah menyajikan sebuah piramida baca cerita dari cerita Anta dan Sally, si semut dan siput yang baik hati. Langsung saja kita ke 3 bagian penting yang kita tuangkan ke dalam piramida baca ini. Yang pertama itu adalah alur awal. Nah, di alur awal ini berisi pendahuluan. Biasanya di pendahuluan itu berisi orientasi. Orientasi itu tentang pengenalan tokoh, pengenalan tempat, latar waktu, dan lain-lain sebagainya. Nah, di alur awal ini saya menuangkan cerita Anta dan Sally, si semut dan siput yang baik hati ini sebagai berikut pendahuluannya. Seekor semut bernama Anta dan seekor siput bernama Sally yang bersahabat. Mereka hidup damai dan selalu mencari makanan bersama-sama di hutan. Nah, ini poin penting di pendahuluan yang saya temukan. Mungkin berbeda jika teman-teman membuat pendahuluannya sendiri. Kemudian ada alur tengah. Nah, di alur tengah ini saya menemukan konfliknya, yaitu seekor kupu-kupu yang sombong mengejek Anta dan Sally. Namun karena kesombongannya, si kupu-kupu terjebak masalah yang menyebabkan ia menyesali perbuatannya. Nah, saya menuangkan konfliknya itu yang tadi, seekor kupu-kupu yang mengejek Anta dan Sally, kemudian dengan kesombongannya itu dia mendapatkan sebuah masalah dan akhirnya dia menyesali perbuatannya. Lanjut kita kepada bagian yang terakhir, yaitu alur akhir. Di alur akhir ini adalah konklusi dari cerita tersebut. Saya mendapatkan konklusinya sebagai berikut. Karena kesombongannya, kupu-kupu sadar atas kesalahannya dan meminta maaf kepada Anta dan Sally. Mereka pun memaafkan dan pada akhirnya mereka menjadi teman sejati. Nah, begitulah nanti pada saat siswa membuat piramida baca ini, siswa menuangkan poin-poin pentingnya saja. Kemudian siswa bisa maju ke depan kelas, kemudian bercerita berdasarkan piramida baca ini. Jadi piramida baca ini sebagai panduan untuk membantu anak memahami buku cerita. Jadi itulah teman-teman mengenai media membaca di kelas tinggi yang saya buat dalam bentuk piramida baca. Kemudian untuk kesimpulannya, penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan satu komponen penting demi terciptanya suatu proses pembelajaran yang efektif, aktif,
kreatif, serta menyenangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu tujuan yang secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.